Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Safira dengan NIM 18511241012 dari Pendidikan Teknik Boga A 2018, jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan tentang proposal proyek akhir saya yang berjudul Pengolahan Umbi Gembili sebagai Substitusi Makaroni dalam Pembuatan Skutel. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Sumber pangan di Indonesia memiliki makanan pokok yaitu beras. Tetapi dengan bertambahnya masyarakat, lahan untuk menanam beras itu sudah semakin sempit, seperti itu. Maka dari itu harus mencari makanan pokok selain beras untuk menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat untuk manusia. Di Indonesia banyak sekali umbi-umbian yang tumbuh di Indonesia, tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak mengetahui manfaatnya mungkin, atau pengolahannya yang sebegitu-begitu saja mungkin, seperti itu. Nah, di sini saya meneliti umbi gembili. Umbi gembili mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, bahkan hampir sama dengan beras, seperti itu. Umbi gembili bisa juga menjadi makanan tambahan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras karena memiliki kandungan karbohidrat yang hampir sama dengan beras. Maka dari itu, saya akan mengolah umbi gembili menjadi makanan yang lebih modern. Makanan itu adalah gembili skutel untuk memanfaatkan umbi gembili yang ada di Indonesia juga dan menginovasikan olahan umbi gembili agar lebih menjual, seperti itu. Untuk identifikasi masalahnya, ketergantungan penduduk Indonesia mengonsumsi beras masih sangat tinggi. Terus belum diketahuinya daya terima masyarakat terhadap produk skutel dari umbi gembili, lalu kurangnya inovasi pada produk skutel, lalu belum diketahui kandungan gizi dari gembili skutel. Untuk rumusan masalahnya sendiri itu bagaimana resep yang tepat untuk gembili skutel, lalu bagaimana daya terima konsumen terhadap gembili skutel, lalu bagaimana kandungan gizi yang terkandung dalam gembili skutel. Untuk tujuannya adalah menemukan apa yang ada di rumusan masalah, seperti menemukan resep yang tepat, terus mengetahui daya terima konsumen, dan menemukan kandungan gizi yang ada di gembili skutel, seperti itu. Untuk spesifikasi produk gembili skutel itu, gembili skutel sendiri adalah skutel yang terbuat dari umbi gembili yang dicampur dengan sayuran, susu, dan parutan keju lalu dipanggang. Jadi, gembili skutel ini tidak jauh berbeda dengan skutel-skutel yang ada di pasaran lainnya. Hanya saja, skutel ini berbahan dasar umbi gembili, seperti itu. Untuk karakteristiknya, bentuk sesuai wadahnya. Wadahnya itu menggunakan aluminium foil atau pirek tahan panas. Lalu warnanya krem bagian dalam dan coklat bagian atasnya karena ada keju yang dipanggang dan berubah warna menjadi coklat. Ukurannya sesuai dengan wadahnya, rasanya creamy, teksturnya lembut, kemudian kemasannya menggunakan kemasan primer yaitu aluminium foil, lalu kemasan sekundernya mika transparan. Seperti itu. Untuk manfaatnya, itu memanfaatkan umbi-umbian yang ada di Indonesia, lalu menambah inovasi makanan yang berbahan dasar umbi gembili, lalu menambah nilai jual suatu produk makanan dengan bahan pengganti dan cita rasa yang berbeda, terus yang terakhir menjaga ketahanan pangan Indonesia agar tidak kritis pangan. Untuk kajian produknya, umbi gembili sangat
banyak manfaatnya, tetapi masyarakat kurang mengetahuinya, seperti itu. Itu adalah masalahnya. Jadi, menurut penelitian atau menurut jurnal yang saya baca, gembili memiliki kandungan karbohidrat dan serat yang cukup tinggi, hampir menyamai nasi atau beras seperti itu. Tetapi karena kurang pengetahuannya masyarakat, jadi umbi gembili itu umumnya hanya diolah dengan cara direbus, digoreng, atau dibakar seperti itu. Jadi persepsi orang-orang zaman sekarang, produk olahan umbi gembili itu adalah makanan kuno, makanan yang tradisional, yang kurang diminati, seperti itu. Maka dari itu saya menginovasikan umbi gembili menjadi gembili skutel agar lebih modern. Lalu untuk memanfaatkan umbi gembili juga dan meningkatkan nilai jual dari umbi gembili seperti itu. Untuk bahannya saya menggunakan umbi gembili yang pertama, lalu kornet, kacang polong, daging ayam, wortel, susu, keju, dan telur. Untuk bumbunya atau bahan tambahannya saya menggunakan bawang bombay, mentega, garam, pala bubuk, lada, dan oregano. Untuk teknik pengolahannya, jadi yang pertama itu umbi gembili dicuci bersih, lalu dipotong kecil-kecil, setelah dipotong lalu dimasukkan ke dalam kukusan sampai menjadi umbi gembili lunak sekitar 5-10 menit seperti itu. Lalu tahap yang kedua itu adalah penumisan. Di sini penumisan itu menumis isian dari gembili skutel itu. Yang pertama dengan menumis bawang bombay dan mentega, lalu ditambah dengan kornet, wortel, dan lain-lain seperti itu. Untuk pencampurannya, setelah menumis, lalu dilakukan proses pencampuran. Nah, pada proses pencampuran ini, bahan yang tadi sudah ditumis, itu dicampur dengan susu, kornet, bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu maksudnya itu garam, lada, oregano, seperti itu, telur, dan keju. Setelah tercampur, lalu diberi kukusan umbi gembili. Lalu dicampur kembali, seperti itu. Setelah tercampur itu, ada tahap yang terakhir yaitu pemanggangan. Di tahap ini, adonan umbi gembili itu sudah siap di wadahnya, seperti itu. Jika sudah siap di wadahnya, sudah ditaburi dengan keju, lalu dipanggang. Seperti itu. Untuk kajian teknik penyajiannya itu ada 3 tahap. Yang pertama garnish, yang kedua plating, dan yang ketiga pengemasan. Untuk garnishnya sendiri saya menggunakan keju parut dan parsley. Keju parutnya kan tadi sudah ditambahkan sebelum gembili skutel dimasukkan ke dalam oven, jadi sudah berwarna coklat. Karena agar tidak pucat, maka ditambah parsley untuk mempercantik gembili skutel. Untuk platingnya itu jika disajikan kepada juri, kepada panelis seperti itu, menggunakan piring putih, lalu gembili skutel itu ditata sekitar 2-3 gembili skutel gitu ditata, lalu diberi saus sambal seperti itu. Untuk pengemasannya menggunakan aluminium foil dan mika plastik. Untuk uji organoleptiknya itu, uji organoleptik sendiri merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap masyarakat, terhadap produk. Jadi syarat uji organoleptik sendiri itu harus ada sampel,
harus ada panelis, dan harus ada pernyataan respon yang jujur. Jadi panelis harus jujur dalam menilai produk umbi gembili. Menilai produk gembili skutel. Tahapannya ada menerima bahan, mengenali bahan, mengklasifikasikan sifat-sifat bahan, dan mengingat kembali bahan, lalu yang terakhir menguraikan sifat indrawi produk. Untuk kerangka berpikir, ini saya berpikirnya adalah yang pertama untuk memanfaatkan umbi gembili seperti itu, karena umbi gembili sekarang juga sangat jadi jarang ditemukan seperti itu. Bukannya tidak ada, tetapi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dari itu saya membuat gembili skutel. Yang pertama saya lakukan itu mencari resep, lalu menemukan resep acuan. Setelah menemukan resep acuan, saya mencari teknik olahnya. Setelah itu uji tingkat kesukaan. Setelah uji tingkat kesukaan, lalu uji penerimaan produk. Jika sudah uji penerimaan produk, maka lalu finalnya adalah gembili skutel diterima atau tidak di masyarakat, seperti itu. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian saya menggunakan R&D atau R&D, Research and Development, seperti itu. Penelitian dan pengembangan produk, seperti itu. Untuk tempat dan waktu penelitiannya, tempat penelitiannya ada di Laboratorium Boga Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk waktunya dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan laporan proyek akhir siap diujikan. Untuk bahannya tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan nama alatnya saja, atau alat yang dibutuhkan untuk pembuatan produk gembili skutel. Ada timbangan, pen, spatula, kukusan, pirek atau wadah tahan panas, atau aluminium, foil. Lalu parutan keju dan oven. Bahan dan alat pengujian produk. Jadi di sini menggunakan lembar uji sensoris, seperti itu. Lembar uji sensoris yang pertama adalah borang uji sensoris percobaan. Ini yang pertama. Itu digunakan untuk mengetahui kelayakan produk gembili skutel. Cara penggunaannya mengisi data diri penilai sama mencatat karakteristik produk gembili skutel. Lalu yang kedua ada borang uji sensoris validasi 1 dan validasi 2. Itu digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan produk gembili skutel. Cara penggunaannya itu sama yang pertama mengisi biodata, setelah itu mengisi biodata penguji, lalu mencicipi produk dan beri komentar, seperti itu. Untuk yang ketiga, borang uji kesukaan terbatas, itu dilakukan oleh 30 panelis semi terlatih. Di sini menggunakan mahasiswa Boga yang sudah menempuh SKS 43 dan sudah menempuh mata kuliah pengujian bahan pangan. Seperti itu. Kegunaannya untuk mengetahui tingkat penerimaan produk oleh konsumen yang terlatih. Cara penggunaannya sama seperti yang lain. Di sini memberikan nilai dari 1 hingga 4 pada spesifikasi produk yang meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan. Yang terakhir ada borang uji kesukaan pameran. Digunakan untuk tolak ukur penerimaan produk dipasarkan ke masyarakat luas. Jadi dari sini bisa tahu
apakah produk Gemili Skutel itu layak dipasarkan di masyarakat luas atau tidak. Penggunaannya sama dengan borang uji kesukaan terbatas, seperti itu. Prosedur pengembangannya ada 4 tahap, yaitu define. Define digunakan untuk define itu dilakukan dengan cara mengumpulkan 3 resep, lalu dianalisis hingga mendapatkan resep acuan. Lalu yang kedua ada desain. Desain itu merancang produk yang akan dikembangkan berdasarkan resep acuan yang diperoleh. Jadi jika sudah mendapatkan resep acuan, maka dirancang untuk membuat produknya. Seperti itu. Untuk develop, ini pembuatan produk sesuai dengan rancangan resep atau produk yang telah dibuat. Jadi di develop ini mulai membuat produknya sesuai dengan rancangan resep acuan yang sudah dibuat, seperti itu. Yang terakhir adalah pameran atau disseminate. Itu produk yang telah diuji berulang kali dan menghasilkan resep baku kemudian dipamerkan. Jadi di sini udah tahap akhir banget, jika udah yakin, udah diuji berulang-ulang dan sudah rasanya dan semuanya, rasa, tekstur, warna, segala macam itu sudah memenuhi syarat, maka dan sudah menghasilkan resep baku, lalu bisa dipamerkan, seperti itu. Untuk sumber datanya, untuk uji coba produk ke-1 atau validasi 1, sumber datanya expert berjumlah 2 orang. Untuk uji coba produk kedua atau validasi 2, sumber datanya expert berjumlah 2 orang. Untuk tahap penelitian uji kesukaan, itu sumber datanya penulis semi terlatih minimal 30 orang. Untuk pameran, itu sumber datanya pengunjung pameran, jumlahnya minimal 50 orang. Seperti itu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Di sini saya menggunakan penelitian deskriptif, seperti itu. Penelitian ini disebut non-eksperimen karena pada penelitian ini tidak menggunakan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Data uji T dalam penelitian ini diperoleh dari borang uji kesukaan terbatas yang diberikan kepada 30 orang semipanelis terlatih, yaitu mahasiswa Boga yang telah menempuh 43 mata kuliah pengendalian mutu pangan. Lalu yang kedua, data yang diperoleh dari borang tersebut adalah data tentang kesukaan panelis terhadap produk Gemili Skutel dengan skala nilai 1-4. Jadi di sini data yang diperoleh itu dari uji kesukaan terbatas dan uji kesukaan terbatas yang sudah atau dari 30 orang semi terlatih dan dari pameran yang telah memberikan nilai atau uji kesukaannya terhadap Gemili Skutel yang sudah memberikan nilai 1-4. Jadi 1-4 itu nilai 1 untuk sangat tidak disukai, nilai 2 untuk tidak disukai, nilai 3 untuk disukai, nilai 4 untuk sangat disukai. Panelis akan memberikan nilai X pada angka yang sesuai dengan tingkat kesukaannya. Jadi nanti dibuat seperti tabel gitu dan dikasih seperti tabel yang ada 1, 2, 3, 4. Nanti jika panelis menyukai, maka dicentang, maka diberikan tanda X pada angka 4 dan seterusnya. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.